Baru 3 jam palu sidang perceraian diketuk. Ponselku langsung berdering tanpa henti. Bukan dari mantan suamiku, melainkan dari ibu mertuaku. Begitu kuangkat, beliau berteriak histeris. "Nadia, kenapa semua kartu kredit ditolak?" Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menangis, aku merasa benar-benar bebas. Karena mulai hari ini semua kartu tambahan yang selama ini kupakai untuk membantu keluarga ibu sudah kututup. Di seberang telepon terdengar suara panik. Tapi tagihan rumah, cicilan mobil, biaya klub. Aku menarik napas panjang. "Maaf, Bu. Mulai hari ini semua itu bukan lagi tanggung jawab saya." Beliau langsung menangis. "Kamu tega." Aku menutup mata. Selama 5 tahun, mereka menikmati hidup mewah menggunakan fasilitas yang kubiayai. Tetapi ketika aku sakit, ketika aku kehilangan pekerjaan, mereka justru memaksaku menandatangani surat cerai. Hari ini, mereka baru sadar betapa berharganya perempuan yang selama ini mereka remehkan. Dan penyesalan mereka datang terlalu terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum lanjut, tulis dulu nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Lalu jawab pertanyaan ini. Kalau kalian sudah resmi bercerai, apakah kalian masih mau membantu mantan mertua yang dulu memperlakukan kalian dengan buruk? Kenapa? Palu sidang yang mengakhiri semuanya. Tok. Suara palu hakim terdengar begitu jelas di ruang sidang. Majelis hakim memutuskan bahwa perkawinan antara saudari Nadia Prameswari dan saudara Arga Pratama resmi diputus karena perceraian. Kalimat itu menggema di telingaku. Aku memejamkan mata. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya perjuangan panjang yang melelahkan itu selesai. 5 tahun. 5 tahun aku mempertahankan rumah tangga yang hanya bertahan karena pengorbananku. Hari ini, aku resmi menjadi seorang janda. Aku perlahan berdiri. Tanganku masih menggenggam salinan putusan perceraian. Di sebelah kiriku, Arga, mantan suamiku, langsung berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun. Tidak ada ucapan maaf. Tidak ada rasa bersalah. Seolah 5 tahun pernikahan kami hanyalah urusan administrasi yang baru saja selesai. Dadaku terasa sesak. Namun aku tidak menangis. Air mataku sudah habis jauh sebelum sidang ini dimulai. Di luar ruang sidang, ibu mertuaku sudah menunggu. Beliau berdiri sambil tersenyum puas. Begitu melihat Arga keluar, beliau langsung memeluk anaknya. Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga. Aku hanya diam. Beliau lalu menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Nadia." "Iya, Bu. Mulai hari ini, jangan pernah ganggu Arga lagi." Aku tersenyum tipis. "Tenang saja, Bu. Saya juga ingin hidup tenang." Beliau mendengus. "Bagus. Karena sejak awal, kamu memang gak pantas jadi istri anak saya." Kalimat itu menusuk. Padahal, selama 5 tahun, aku tidak pernah sekalipun membalas ucapan kasarnya. Aku melangkah meninggalkan pengadilan. Di belakangku masih terdengar suara tawa mereka. Seolah perceraian ini adalah kemenangan. Tak ada satupun dari mereka yang sadar bahwa selama ini, kehidupan nyaman yang mereka nikmati berdiri di atas pengorbananku. Namaku Nadia. Usiaku 33 tahun.
Aku bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan nasional. Penghasilanku jauh lebih besar daripada Arga. Namun, sejak menikah, aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Aku justru bersyukur bisa membantu keluarga suamiku. Sayangnya, kebaikan sering dianggap kewajiban. Saat awal menikah, Arga berkata, "Nat, iya, Mama sama Papa lagi kesulitan. Kalau nanti kita sudah mapan, kita bantu ya." Aku langsung mengangguk. Tentu. Karena bagiku, membantu orang tua adalah hal yang baik. Aku sama sekali tidak keberatan. Awalnya hanya biaya pengobatan. Lalu, biaya renovasi rumah. Kemudian, mobil baru. Setelah itu, liburan keluarga. Lalu kartu kredit tambahan. Kemudian biaya klub olahraga. Semua perlahan menjadi tanggung jawabku. Aneh memang. Tetapi setiap kali aku bertanya, Arga selalu berkata, "Kamu kan gajinya besar. Kamu pasti mampu." Dan aku selalu mengalah. Bahkan, atas permintaan Arga, aku membuat 2 kartu kredit tambahan. Semuanya terhubung ke rekeningku. 1 dipakai ibu mertuaku. 1 lagi dipakai Arga. Awalnya mereka berjanji hanya untuk kebutuhan penting. Namun kenyataannya, tagihan semakin besar setiap bulan. Tas bermerek, jam mahal, perabot rumah, makan di restoran mewah. Semuanya masuk ke tagihan yang harus kubayar. Aku beberapa kali mencoba bicara. "Mas, iya, tagihan bulan ini hampir 50 juta. Arga hanya tertawa kecil. "Kamu kan bisa bayar." Kalimat itu terus berulang. Sampai akhirnya, aku berhenti berbicara. Masalah mulai muncul ketika perusahaan tempatku bekerja melakukan efisiensi. Bonus tahunanku dipotong. Aku mulai mengurangi pengeluaran. Aku meminta ibu mertua memakai kartu lebih bijak. Beliau langsung tersinggung. Masa menantu hitung-hitungan sama orang tua? Aku menjelaskan dengan baik. "Bu, saya hanya ingin mengatur keuangan." Beliau malah menjawab, "Kalau nggak mampu, harusnya dari dulu bilang." Aku pulang sambil menangis malam itu. Beberapa bulan kemudian, aku jatuh sakit karena kelelahan. Dokter menyuruhku beristirahat. Namun bukan perhatian yang kudapat. Justru Arga berkata, "Kamu terlalu lebay." Mama bahkan menambahkan, istri itu tugasnya melayani suami. Saat itulah, ada sesuatu yang mulai patah di dalam hatiku. Setelah berbulan-bulan bertengkar, Arga akhirnya mengajukan gugatan cerai. Alasannya, aku dianggap berubah. Katanya aku tidak lagi peduli kepada keluarganya. Padahal, yang berubah hanyalah aku mulai berkata, "Tidak." Dan ternyata, bagi mereka, perempuan yang mulai berani berkata tidak, sudah tidak berguna lagi. Aku berjalan menuju parkiran. Ponselku bergetar. Nama yang muncul adalah Riko, sahabatku yang juga bekerja di bidang perbankan. Aku mengangkat telepon. "Halo, Nat." "Iya." "Sidangnya sudah selesai?" "Sudah." "Resmi?" "Iya." Beberapa detik dia diam, lalu bertanya, "Berarti mulai hari ini, semua fasilitas tambahan atas rekeningmu boleh ditutup?" Aku memandang langit, mengingat semua penghinaan, semua air mata, semua malam yang kulewati sambil bekerja lembur demi membayar tagihan keluarga mantan suamiku. Aku menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara mantap, "Iya, Ko. Hari ini juga. Tolong blokir semua kartu tambahan.
Tutup seluruh fasilitas yang selama ini kupakai membantu keluarga mantan suamiku. Riko terdiam beberapa saat. Lalu cicilan rumah mereka. Itu bukan lagi tanggung jawabku. Mobil. Bukan lagi urusanku. Biaya hidup. Semuanya selesai. Riko menjawab pelan. Baik. 1 jam lagi semuanya akan dinonaktifkan. Aku menutup telepon. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar mengambil kembali kendali atas hidupku. Namun, aku sama sekali belum tahu bahwa tepat 1 jam kemudian, ponselku akan berdering tanpa henti. Dan suara pertama yang kudengar adalah jeritan panik ibu mertuaku. Karena seluruh kartu mereka resmi ditolak. Satu telepon yang membuat mereka panik. Aku baru saja keluar dari area parkir pengadilan agama. Langit siang itu mendung. Seolah ikut mengerti betapa lelahnya perjalanan hidup yang baru saja kututup. Aku masuk ke dalam mobil. Menghidupkan mesin. Namun belum sempat menjalankannya. Ponselku berdering. Nama yang muncul di layar membuatku tersenyum pahit. Mama mertua. Aku memandangi layar beberapa detik. Lalu kuangkat. Assalamualaikum. Belum sempat aku menyelesaikan salam. Suara ibu mertuaku langsung terdengar keras. Nadia. Iya, Bu. Kenapa kartu Mama ditolak? Aku tetap tenang. Kartu yang mana, Bu? Jangan pura-pura. Semua kartu tambahan gak bisa dipakai. Apa yang kamu lakukan? Aku memejamkan mata sebentar. Hari yang selama ini kutunggu. Akhirnya datang juga. Beberapa menit sebelumnya, Riko sudah mengirim pesan. Semua kartu tambahan berhasil dinonaktifkan. Akses pembayaran otomatis juga sudah dihentikan. Aku hanya membalas singkat. Terima kasih. Aku tahu, cepat atau lambat, telepon ini pasti datang. Jawab, Nadia. Bentak ibu mertuaku. Aku menarik napas panjang. Bu. Iya. Mulai hari ini saya sudah bukan bagian dari keluarga ibu. Lalu, semua fasilitas tambahan atas nama saya juga sudah saya hentikan. Beberapa detik, tidak ada suara. Lalu, terdengar napas beliau mulai memburu. Maksud kamu apa? Saya hanya menutup semua kartu tambahan. Itu hak saya. Ibu mertuaku mulai panik. Tapi Mama lagi di butik. Kasirnya nunggu. Aku mengusap dahiku. Maaf, Bu. Saya nggak bisa bantu lagi. Beliau langsung meninggikan suara. Nadia. Selama ini Mama pakai kartu itu. Iya. Tapi sekarang semuanya sudah selesai. Beliau langsung menangis. Kamu tega. Aku tersenyum pahit. Bu. Waktu saya sakit sampai dirawat di rumah sakit. Apakah ibu pernah bertanya saya makan atau belum? Beliau terdiam. Aku melanjutkan. Waktu saya lembur setiap malam demi membayar tagihan keluarga. Apakah ibu pernah bertanya saya capek atau tidak? Beliau masih diam. Untuk pertama kalinya, beliau tidak punya jawaban. Belum selesai percakapan, suara laki-laki terdengar dari kejauhan. Bu. Pembayarannya bagaimana? Sepertinya suara pegawai butik. Ibu mertuaku mulai panik. Tunggu sebentar. Lalu beliau kembali berteriak kepadaku. Nadia. Tolong aktifkan dulu. Nanti Mama transfer. Aku menggeleng pelan. Maaf, Bu. Saya sudah terlalu sering mendengar janji itu. Beliau mulai menangis semakin keras. Kalau sekarang Mama malu di depan orang-orang,
Gimana? Aku menjawab pelan. Bu, saya juga pernah dipermalukan. Bahkan lebih dari sekali. Lalu siapa yang membela saya? Telepon kembali sunyi. Belum sampai 5 menit. Ponselku kembali berdering. Kali ini, nama Arga muncul. Aku mengangkatnya. Halo. Nadia. Suaranya terdengar terburu-buru. Kamu di mana? Masih di sekitar pengadilan. Kamu serius nutup semua kartu? Iya. Kenapa? Aku tersenyum tipis. Karena kita sudah resmi bercerai. Tapi itu kan cuma kartu. Aku tertawa kecil. Cuma. Mas. Iya. Coba lihat tagihan bulan lalu. Hampir 60 juta. Itu bukan kata, cuma. Arga mulai menghela napas. Nat. Iya. Mama lagi panik. Aku tahu. Tolong aktifkan dulu. Nanti kita bicarakan. Aku menatap salinan putusan cerai di kursi sebelah. Mas. Iya. Waktu kamu menyerahkan gugatan cerai, kamu pernah bertanya enggak? Aku nanti hidup bagaimana? Arga terdiam. Mas. Enggak. Nah. Sekarang giliran kalian belajar mencari jalan sendiri. Suara Arga mulai meninggi. Jangan egois. Aku langsung tertawa lirih. Egois. Iya. Aku menarik napas panjang. Selama 5 tahun. Siapa yang bayar kartu itu? Kamu. Siapa yang bayar cicilan rumah? Kamu. Siapa yang bayar mobil mama? Kamu. Siapa yang bayar asuransi keluarga? Kamu. Lalu, yang egois sebenarnya siapa? Arga langsung terdiam. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Belum selesai. Ponselku kembali berbunyi. Nomor berbeda. Aku mengangkatnya. Halo. Selamat siang. Kami dari pihak pengembang Grand Emerald Residence. Aku sedikit terkejut. Iya. Kami ingin mengonfirmasi. Pembayaran cicilan rumah bulan ini gagal diproses. Dadaku tetap tenang. Iya. Karena pembayaran otomatis sudah saya hentikan. Petugas kembali bertanya. Apakah akan diganti dengan rekening lain? Aku menjawab mantap. Tidak. Silakan hubungi penghuni rumah. Mulai hari ini, saya tidak lagi bertanggung jawab. Belum sampai 1 menit. Ponselku kembali berdering. Kali ini, Arga menelepon lagi. Begitu kuangkat, aku langsung mendengar suara panik. Nadia. Iya. Rumah. Kenapa? Pengembang baru telepon. Cicilan rumah gagal dibayar. Aku menjawab tenang. Iya. Karena saya sudah menghentikan auto debit. Tapi rumah itu... Aku memotong ucapannya. Mas. Iya. Rumah itu kalian yang tempati. Bukan saya. Mulai sekarang, silakan bayar dengan uang kalian sendiri. Di seberang telepon, aku mendengar suara ibu mertuaku menangis histeris. Lalu kita tinggal di mana? Aku menutup mata. Kalimat itu mengingatkanku pada hari ketika aku membawa koper keluar dari rumah. Saat itu, tak seorang pun bertanya, aku akan tinggal di mana. Hari ini, pertanyaan yang sama kembali kepada mereka. Aku menjawab pelan, Bu. Saya yakin Ibu akan menemukan jalan.
Aku menutup telepon. Namun, aku belum tahu bahwa sore itu juga pihak bank akan datang ke rumah mewah mereka, membawa sebuah surat resmi yang membuat seluruh keluarga mantan suamiku mulai benar-benar ketakutan. Rumah mewah itu bukan milik mereka. Aku menutup telepon perlahan. Tanganku tidak lagi gemetar. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, aku tidak merasa bersalah karena memilih diriku sendiri. Aku menyalakan mesin mobil. Baru beberapa meter meninggalkan pengadilan, ponselku kembali berdering. Kali ini dari Riko. Nat. Iya. Ada satu hal yang perlu kamu tahu. Apa? Pihak bank sudah menerima pemberitahuan penghentian seluruh pembayaran otomatis. Aku mengangguk pelan. Baik. Lalu, karena rumah itu masih menggunakan fasilitas pembiayaan yang dulu kamu ajukan, mereka akan menghubungi penghuni rumah hari ini. Aku menarik napas panjang. Silakan. Itu memang prosedurnya. Sementara itu, di rumah mewah tempat keluarga mantan suamiku tinggal, suasana mulai berubah. Ibu mertuaku mondar-mandir di ruang tamu. Arga terus mencoba menghubungiku. Namun, kali ini aku memilih tidak mengangkat telepon. Sudah terlalu banyak penjelasan yang kuberikan selama bertahun-tahun. Kini, saatnya mereka menghadapi kenyataan. Arga. Bentak ibu mertuaku. Iya, Ma. Telepon Nadia lagi. Udah berkali-kali, Ma. Dia nggak angkat. Beliau mulai panik. Kalau rumah ini gimana? Arga memijat dahinya. Tenang dulu. Namun sebenarnya, dia sendiri mulai ketakutan. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Ting, tong. Ayah mertuaku membukakan pintu. Di depan rumah, berdiri 2 orang berpakaian rapi. Salah satunya memperlihatkan kartu identitas. Selamat siang. Kami dari pihak bank. Jantung Arga langsung berdegup. Petugas itu berbicara dengan sopan. Kami ingin bertemu dengan penghuni rumah. Ayah mertuaku mempersilakan mereka masuk. Begitu duduk, petugas mengeluarkan sebuah map biru. Lalu, ada apa, Pak? Tanya Arga dengan wajah tegang. Petugas membuka dokumen itu perlahan. Kami datang karena pembayaran cicilan bulan ini gagal diproses. Ibu mertuaku langsung memotong. Itu pasti salah sistem. Petugas menggeleng. Tidak, Bu. Fasilitas pembayaran otomatis sudah dihentikan oleh pemegang rekening. Ruangan langsung sunyi. Arga mencoba tersenyum. Nanti kami bayar. Petugas kembali membuka dokumen. Boleh. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kami jelaskan. Semua orang mulai saling berpandangan. Selama ini, cicilan rumah dibayar menggunakan rekening dan fasilitas kredit atas nama Ibu Nadia. Wajah ibu mertuaku langsung berubah. Lalu, karena fasilitas itu telah dihentikan, mulai bulan ini seluruh kewajiban pembayaran menjadi tanggung jawab penghuni. Ayah mertuaku langsung menelan ludah. Berapa cicilannya? Petugas melihat berkas. 28 juta rupiah per bulan. Ibu mertuaku langsung terduduk. Apa? 28 juta. Beliau baru tahu, selama ini cicilan rumah sebesar itu dibayar setiap bulan. Dan bukan oleh anaknya, melainkan oleh menantu yang selalu mereka remehkan. Petugas melanjutkan. Itu belum termasuk iuran lingkungan, listrik, pajak, dan biaya administrasi lainnya. Arga memegang kepalanya. Selama ini,
Dia bahkan tidak pernah bertanya berapa besar pengeluaran rumah, karena semua selalu diselesaikan olehku. Ibu mertuaku mulai menangis. Arga. Iya, Ma. Kamu bilang. Nadia cuma bantu sedikit. Arga terdiam. Karena sebenarnya, dia juga tidak pernah benar-benar memperhatikan. Setiap kali ada tagihan, dia hanya meneruskannya kepadaku. Dan semuanya selalu selesai. Kini, dia baru sadar. Bukan karena tagihannya kecil, tetapi karena aku selalu diam-diam menanggung semuanya. Tak lama kemudian, petugas bank berdiri. Kami hanya menyampaikan pemberitahuan. Kalau sampai tanggal jatuh tempo belum ada pembayaran, akan ada tindak lanjut sesuai perjanjian pembiayaan. Arga buru-buru bertanya, maksudnya? Petugas menjawab dengan tenang. Kami berharap kewajiban ini dapat diselesaikan. Kalau tidak, proses penagihan akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Petugas tidak mengancam. Beliau hanya menjelaskan prosedur. Namun, penjelasan itu sudah cukup membuat seluruh keluarga panik. Begitu petugas pergi, ibu mertuaku langsung menangis histeris. Arga. Iya, Ma. Kita harus minta Nadia balik. Arga memejamkan mata. Ma. Iya. Nadia bukan mesin uang. Kalimat itu membuat ibunya terdiam. Untuk pertama kalinya, Arga mengucapkan sesuatu yang seharusnya sudah dikatakannya sejak dulu. Sementara itu, aku sedang duduk di sebuah kafe kecil, menikmati secangkir kopi hangat. Ponselku kembali berbunyi. Riko mengirim sebuah foto. Di foto itu terlihat dua petugas bank baru keluar dari rumah mantan mertuaku. Di bawahnya hanya ada satu pesan. Mereka terlihat sangat panik. Aku tidak merasa senang. Aku juga tidak merasa puas. Aku hanya merasa, inilah akibat ketika seseorang menganggap pengorbanan orang lain sebagai sesuatu yang akan selalu ada. Aku baru saja hendak memasukkan ponsel ke dalam tas, saat sebuah mobil berhenti di depan kafe. Pintu mobil terbuka. Arga turun dengan wajah pucat. Dia berlari menghampiriku. Begitu sampai di depanku, dia tidak duduk, tidak marah, tidak membentak, melainkan langsung berkata dengan suara bergetar, Nadia, tolong, selamatkan keluarga kami sekali lagi. Aku menatap wajahnya lama, lalu perlahan meletakkan cangkir kopi. Jawaban yang keluar dari mulutku membuat Arga langsung membeku. Rahasia 5 tahun terbongkar. Aku langsung membeku. Tanganku masih menggenggam ponsel. Pesan dari Riko terus terpampang di layar. Ternyata bukan hanya rumah yang selama ini kamu tanggung. Ada satu utang besar atas nama Arga yang jatuh tempo minggu depan. Dan kamu pasti terkejut saat tahu uang itu dipakai untuk apa. Dadaku langsung berdebar. Utang? Selama 5 tahun menikah, Arga selalu mengatakan semua keuangan kami terbuka. Kalau benar ada utang sebesar itu, kenapa aku tidak pernah tahu? Aku segera menelepon Riko. Halo. Nat. Iya. Kamu lagi di mana? Masih di parkiran kafe. Aku datang sekarang. 15 menit. Telepon ditutup. Pikiranku semakin kacau. Aku duduk kembali di dalam mobil. Berusaha mengingat semua transaksi selama 5 tahun terakhir. Tidak ada. Aku sama sekali tidak pernah melihat pinjaman itu. 15 menit kemudian, mobil Riko berhenti di sampingku. Dia membawa sebuah map hitam. Wajahnya terlihat serius. Nat. Iya. Kamu harus siap. Kenapa?
Karena ini mungkin akan lebih menyakitkan daripada perceraianmu. Aku menatapnya bingung. Kami duduk di sebuah ruang rapat kecil di kantor cabangnya. Riko membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa fotokopi dokumen, perjanjian kredit, mutasi rekening, dan bukti transfer. Apa semua ini? Tanyaku pelan. Riko menunjuk salah satu dokumen, pinjaman pribadi, atas nama Arga. Nilainya hampir 900 juta rupiah. Aku langsung membelalak. 900 juta. Dia mengangguk. Iya. Tapi, kenapa aku nggak pernah tahu? Riko menghela napas. Karena pengajuan dilakukan menggunakan rekening pribadinya. Aku membaca dokumen itu perlahan. Tanggal pengajuan, 3 tahun lalu. Tepat saat aku sedang sibuk membayar renovasi rumah mertua. Aku mengingat masa itu. Aku bekerja hampir setiap hari sampai malam. Bahkan sering membawa pekerjaan ke rumah. Aku percaya penuh kepada Arga. Tak pernah terpikir dia menyembunyikan sesuatu dariku. Lalu uangnya dipakai buat apa? Tanyaku. Riko tidak langsung menjawab. Dia menggeser beberapa lembar bukti transfer ke hadapanku. Lihat nama penerimanya. Tanganku mulai gemetar. Aku membaca satu persatu. Transfer ke dealer mobil mewah. Transfer ke agen perjalanan luar negeri. Transfer ke toko furnitur premium. Transfer ke sebuah klub golf eksklusif. Aku menutup mulutku. Ini. Iya. Sebagian besar bukan untuk kebutuhan usaha. Lalu, untuk mempertahankan gaya hidup. Air mataku langsung jatuh. Selama ini, aku selalu berpikir mereka hidup berkecukupan karena hasil kerja keras. Ternyata, semuanya hanya kemewahan yang dibangun di atas utang. Dan yang lebih menyakitkan, aku selama ini ikut menutupi kenyataan itu tanpa pernah menyadarinya. Riko kembali membuka dokumen terakhir. Nat. Iya. Ada satu hal lagi. Apa? Kamu tahu siapa yang selalu membayar cicilan pinjaman ini selama 2 tahun pertama? Aku menggeleng. Siapa? Dia menatapku pelan. Kamu. Aku membeku. Apa? Iya. Arga setiap bulan mentransfer uang dari rekeningmu ke rekeningnya. Lalu dari situ dipakai membayar cicilan. Dadaku seperti diremas. Aku membuka mutasi rekening. Benar. Ada transfer rutin setiap awal bulan. Nominalnya selalu sama. Aku dulu mengira itu dipakai untuk modal usaha keluarga. Ternyata, untuk membayar utang yang bahkan tidak pernah ku ketahui. Air mataku terus mengalir. Bahkan, aku ikut membayar utang itu. Riko mengangguk pelan. Tanpa sadar. Aku menutup wajahku. Bukan karena uangnya, tetapi karena rasa percaya yang selama ini kuberikan. Aku tidak pernah memeriksa. Karena aku yakin, suamiku tidak mungkin membohongiku. Ternyata, aku terlalu percaya. Saat itu juga, pintu ruang rapat diketuk. Seorang pegawai masuk. Pak Riko. Iya. Ada tamu. Siapa? Adik mantan suami Bu Nadia. Aku langsung mengangkat kepala. Adik ipar. Pegawai itu mengangguk. Iya. Katanya penting. Beberapa detik kemudian, adik iparku, Dimas, masuk ke ruangan. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Begitu melihatku, dia langsung menundukkan kepala. Kak Nadia. Iya. Aku mau minta maaf. Aku memandangnya tanpa bicara. Dia menarik napas panjang. 5 tahun ini,
Aku diam. Padahal aku tahu semuanya. Jantungku langsung berdegup. Tahu apa? Dimas menggigit bibirnya. Kak. Sebenarnya, Mas Arga pernah melarang kami memberitahu kakak. Tentang apa? Dia mengeluarkan sebuah flash disk dari sakunya. Tangannya gemetar. Di dalam sini ada rekaman percakapan Mama dan Mas Arga. Percakapan apa? Air mata Dimas langsung jatuh. Percakapan saat mereka sepakat untuk tetap membebankan semua biaya keluarga kepada kakak. Agar mereka tetap bisa hidup mewah. Aku benar-benar membeku. Tanganku perlahan menerima flash disk itu. Aku sama sekali belum siap mendengar isinya. Namun, aku tahu, setelah rekaman itu diputar, tidak akan ada lagi kebohongan yang bisa mereka sembunyikan. Mertuaku menangis di depan tetangga. Tanganku masih menggenggam flash disk yang diberikan Dimas. Benda kecil itu terasa begitu berat, karena aku tahu, di dalamnya tersimpan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dimas mengusap air matanya. Kak. Iya. Aku minta maaf. Aku pengecut. Aku tahu semua ini sejak lama. Aku menatapnya pelan. Lalu kenapa kamu diam? Dia menundukkan kepala. Karena aku takut sama Mama. Jawaban itu membuatku menghela napas panjang. Selama ini, bukan hanya aku yang hidup dalam tekanan. Ternyata Dimas juga. Aku memasukkan flash disk itu ke dalam tas. Nanti aku lihat. Dimas mengangguk. Kak. Iya. Mas Arga juga baru tahu kalau Mama sering memakai kartu kakak tanpa batas. Aku sedikit terkejut. Maksudmu? Mas cuma tahu Mama pakai kartu. Tapi dia nggak tahu jumlahnya sudah separah itu. Aku hanya tersenyum pahit. Sudah tidak ada lagi yang membuatku terkejut. Sementara itu, di rumah mewah mantan mertuaku, suasana berubah menjadi kacau. Ibu mertuaku mondar-mandir di ruang tamu. Telepon di tangannya tidak berhenti berbunyi. Satu demi satu tagihan mulai berdatangan. Tagihan listrik, iuran lingkungan, asuransi rumah, kartu kredit, dan cicilan rumah. Semuanya jatuh tempo hampir bersamaan. Arga. Bentak ibu mertuaku. Iya, Ma. Uang kita berapa? Arga membuka aplikasi rekening. Wajahnya langsung berubah. Ma. Iya. Tabungan kita tinggal 12 juta. Ibu mertuaku membelalak. Apa? 12 juta. Padahal tagihan bulan ini hampir 100 juta. Beliau langsung terduduk lemas. Ayah mertuaku hanya menghela napas. Beliau memandang rumah besar itu. Rumah yang selama ini selalu dibanggakan. Rumah yang sering dijadikan alasan untuk merendahkan orang lain. Kini, justru menjadi beban terbesar. Beliau berkata lirih. Mungkin sudah waktunya kita hidup sesuai kemampuan. Ibu mertuaku langsung menggeleng keras. Enggak. Aku enggak mau pindah. Aku malu sama tetangga. Belum selesai perdebatan mereka. Bel rumah kembali berbunyi. Ting. Tong. Arga membukakan pintu. Di luar berdiri seorang petugas perusahaan listrik. Selamat siang. Kami ingin mengingatkan bahwa pembayaran sudah melewati batas. Arga langsung meminta maaf. Besok kami bayar. Petugas mengangguk sopan. Baik, Pak. Semoga bisa segera diselesaikan. Tetangga yang sedang menyapu halaman mulai memperhatikan. Mereka saling berbisik. Belum 5 menit.
Datang lagi kurir, membawa surat tagihan lain. Lalu datang lagi petugas internet. Kemudian kurir dari perusahaan kartu kredit. Semua bergantian mengetuk pintu. Tetangga mulai berkumpul. Mereka saling memandang heran. Biasanya keluarga itu paling mewah. Iya. Kok sekarang banyak penagih datang? Bisikan-bisikan itu mulai terdengar. Ibu mertuaku tidak kuat lagi. Beliau keluar rumah. Lihat apa kalian? Semua tetangga langsung terdiam. Namun beberapa orang tetap memperhatikan. Salah satu ibu yang dulu sering dipandang rendah oleh ibu mertuaku berkata pelan, "Bu, kami cuma khawatir." Kalimat sederhana itu justru membuat ibu mertuaku semakin menangis. Beliau sadar, orang-orang yang dulu sering beliau remehkan, masih mampu menunjukkan empati. Saat itulah, sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan rumah. Beberapa orang turun membawa alat ukur. Arga langsung menghampiri. "Maaf. Bapak dari mana?" Salah satu pria menjawab sopan. "Kami diminta melakukan penilaian awal aset apabila nantinya diperlukan proses lebih lanjut sesuai ketentuan pembiayaan." Arga langsung pucat. Meski belum ada penyitaan, kedatangan mereka saja sudah cukup membuat seluruh keluarga ketakutan. Tetangga kini benar-benar memenuhi pinggir jalan. Semua bertanya-tanya. Ibu mertuaku tidak sanggup lagi menahan rasa malu. Beliau menangis di depan semua orang. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" Tak ada lagi tas bermerek. Tak ada lagi senyum penuh kebanggaan. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang baru menyadari bahwa kemewahan tanpa kemampuan hanyalah ilusi. Di sisi lain, aku sedang duduk di rumah. Nisa datang membawa makanan. "Kamu sudah makan?" Aku menggeleng. "Enggak nafsu." Nisa duduk di sampingku. "Lupakan mereka." Aku tersenyum tipis. Aku enggak membenci mereka. Lalu, aku cuma sedang belajar bahwa membantu orang juga harus ada batasnya. Nisa menggenggam tanganku. "Dan kamu sudah melakukan yang benar." Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya. Memilih diri sendiri bukan berarti egois. Sore harinya, ponselku berdering. Nomor Arga. Aku mengangkatnya. "Halo." Suara Arga terdengar panik. "Nat." "Iya." "Mama pingsan." Aku langsung terdiam. Dokter bilang tekanan darahnya naik karena syok. Aku memejamkan mata. Meski semua ini adalah akibat dari pilihan mereka sendiri, aku tetap tidak tega mendengar kabar itu. Namun, yang tidak ku ketahui, sebelum pingsan, ibu mertuaku sempat mengatakan satu kalimat. Kalimat yang membuat seluruh keluarga menangis. Ternyata selama ini yang menopang keluarga kita bukan Arga, melainkan Nadia. Penyesalan yang terlambat. Aku memegang ponsel erat. Suara Arga di seberang telepon terdengar bergetar. "Nat." "Iya." "Mama pingsan." Dadaku langsung terasa sesak. Meski semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan mereka sendiri, aku tetap tidak tega mendengar kabar itu. Bagaimanapun, beliau pernah menjadi ibu mertuaku. Ada di rumah sakit mana? Tanyaku pelan. Arga langsung terdiam beberapa detik. "Kamu mau datang?" Aku menghela napas. Aku datang bukan karena semuanya sudah baik, tapi karena aku nggak ingin menyesal kalau terjadi sesuatu. Suara Arga mulai tercekat. "Terima kasih." Aku menutup telepon. Nisa yang sejak tadi duduk di sampingku langsung bertanya, "Kamu serius mau ke sana?" Aku mengangguk. "Iya." "Kamu yakin?"
Aku bukan datang untuk kembali. Aku hanya datang sebagai manusia. Nisa tersenyum tipis. Itu memang sifatmu. Aku hanya membalas dengan senyum kecil. 40 menit kemudian, aku tiba di rumah sakit. Dari kejauhan, aku melihat Arga duduk sendirian di lorong. Wajahnya kusut. Matanya merah. Begitu melihatku, dia langsung berdiri. Nat. Iya. Terima kasih sudah datang. Aku mengangguk pelan. Bagaimana keadaan Mama? Sudah sadar. Tapi dari tadi terus menangis. Kami berjalan menuju ruang perawatan. Begitu pintu terbuka, aku melihat ibu mertuaku terbaring lemah. Tak ada lagi riasan wajah. Tak ada lagi pakaian mewah. Yang kulihat hanyalah seorang perempuan tua yang tampak sangat rapuh. Beliau perlahan membuka mata. Saat melihatku, air matanya langsung mengalir. Nadia. Aku mendekat. Iya, Bu. Beliau menggenggam tanganku erat. Tolong. Maafkan Mama. Ruangan langsung sunyi. Ayah mertuaku menundukkan kepala. Dimas mengusap air matanya. Arga berdiri di pojok ruangan tanpa berani mendekat. Ibu mertuaku kembali berkata, Mama baru sadar. Selama ini, kami hidup nyaman. Bukan karena anak Mama, tapi karena kamu. Aku menunduk. Tak sanggup menatap wajah beliau. Beliau menangis semakin keras. Setiap bulan, Mama marah kalau kartu telat dibayar. Padahal, Mama nggak pernah berpikir, kamu harus bekerja sampai larut malam. Aku memejamkan mata. Semua kenangan itu kembali muncul. Aku teringat. Malam-malam ketika aku masih membuka laptop pukul 2 dini hari. Paginya tetap harus berangkat kerja. Sementara mereka tidur nyenyak tanpa pernah tahu bagaimana aku berjuang. Ibu mertuaku menggenggam tanganku semakin erat. Nadia. Iya, Bu. Mama pernah bilang, kamu nggak pantas jadi istri Arga. Beliau menangis terseduh-seduh. Padahal, Arga yang gak pantas kehilangan perempuan sebaik kamu. Ruangan kembali dipenuhi tangis. Ayah mertuaku akhirnya berdiri. Beliau membawa sebuah map tua berwarna coklat. Nadia. Iya, Pak. Bapak mau menyerahkan ini. Aku menerima map itu. Apa ini? Buka saja. Tanganku mulai gemetar. Di dalam map tersimpan banyak dokumen. Ada fotokopi rekening. Ada surat jual beli. Ada beberapa foto lama. Dan sebuah surat tulisan tangan. Aku membuka surat itu. Ternyata surat itu ditulis oleh ayah mertuaku 2 tahun yang lalu. Kalau suatu hari Nadia membaca surat ini, berarti Bapak sudah terlambat mengatakan yang sebenarnya. Air mataku langsung jatuh. Aku terus membaca. Bapak tahu. Selama ini kamulah yang paling banyak berkorban. Bapak juga tahu. Istri dan anak Bapak sering memanfaatkan kebaikanmu. Tetapi, Bapak terlalu lemah untuk menghentikan semuanya. Tanganku semakin gemetar. Ayah mertuaku ikut menangis. Maafkan Bapak. Bapak gagal melindungimu. Di bagian akhir surat, tertulis satu kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam. Kalau suatu hari keluarga ini kehilangan Nadia, percayalah, yang hilang bukan hanya seorang menantu, tetapi tiang yang selama ini diam-diam menopang keluarga kami. Ibu mertuaku langsung menangis histeris. Arga menutup wajahnya. Dimas memeluk ayahnya. Sementara aku sudah tidak mampu lagi menahan air mata.
Aku menutup surat itu perlahan, lalu berkata dengan suara lirih, "Pak." "Iya." Saya tidak pernah berharap dipuji. Saya hanya ingin dihargai. Ayah mertuaku mengangguk sambil menangis. Itulah kesalahan terbesar kami. Aku kemudian berdiri, mengusap air mata, lalu memandang mereka satu persatu. "Bu." "Iya, Nak. Saya sudah memaafkan semuanya." Wajah mereka langsung sedikit lega. Namun aku melanjutkan, "Tapi maaf tidak selalu berarti semuanya bisa kembali seperti dulu." Kalimat itu membuat mereka kembali terdiam. Mereka mulai mengerti. Ada luka yang bisa dimaafkan, namun tidak bisa dihapus. Saat aku hendak keluar dari kamar, ayah mertuaku memanggilku, "Nadia." Aku menoleh. "Iya, Pak." "Ada satu rahasia lagi yang belum pernah diketahui Arga." Aku mengernyit. "Rahasia apa?" Beliau menatap anaknya, lalu berkata dengan suara pelan, "Rumah yang selama ini kami tempati sebenarnya bukan aset keluarga kami, melainkan hadiah yang dulu diam-diam kamu belikan untuk kami." Arga langsung membeku. Ibu mertuaku menutup mulutnya sambil menangis. Dan aku tahu, setelah rahasia itu terbongkar, penyesalan mereka akan menjadi jauh lebih dalam. Surat yang mengubah segalanya. Ruangan mendadak sunyi. Aku memandang ayah mertuaku dengan penuh kebingungan. Beliau baru saja berkata, "Rumah yang selama ini kami tempati sebenarnya bukan aset keluarga kami, melainkan hadiah yang dulu diam-diam kamu belikan untuk kami." Arga langsung membeku. "Apa maksud Papa?" Ayah mertuaku menarik napas panjang. Beliau meminta Dimas mengambil map biru dari dalam tasnya. "Dimas." "Iya, Pak." "Tolong." Dimas segera menyerahkan map itu. Ayah mertuaku membuka map tersebut perlahan. Di dalamnya terdapat salinan akta jual beli rumah, bukti pembayaran uang muka, dan beberapa lembar bukti transfer. Beliau menyerahkannya kepada Arga. "Baca." Tangannya gemetar saat menerima dokumen itu. Beberapa detik kemudian, air matanya langsung jatuh. "Ini." "Iya." "Kamu lihat nama pembayarnya." Arga membaca kembali, lalu menatapku dengan wajah pucat. "Semua atas nama Nadia." Aku hanya menunduk. Ayah mertuaku mulai bercerita. 3 tahun lalu, rumah ini hampir gagal dibeli. Tabungan keluarga tidak cukup. Pinjaman bank juga tidak disetujui. Lalu, Nadia diam-diam datang menemui Papa. Aku masih mengingat hari itu. Aku menemui beliau di sebuah warung kopi kecil. Aku berkata, "Pak, Bapak jangan khawatir. Saya akan bantu." Beliau waktu itu langsung menolak. "Jangan, Nak. Itu terlalu besar." Aku hanya tersenyum. Anggap saja hadiah dari anak. Ayah mertuaku menutup wajahnya. Nadia melarang Papa memberitahu siapapun, termasuk Arga. Arga langsung menatapku. "Kenapa?" Aku tersenyum kecil. "Karena aku tidak ingin kalian merasa berutang." Ruangan kembali dipenuhi tangis. Ibu mertuaku tidak sanggup lagi duduk. Beliau turun dari tempat tidur. Meski tubuhnya masih lemah, beliau berlutut di hadapanku. "Nak, jangan, Bu." Aku buru-buru mengangkat tubuhnya. Namun beliau terus menangis. Mama benar-benar manusia yang tidak tahu bersyukur. Rumah yang Mama banggakan kemana-mana, ternyata dibeli oleh orang yang Mama hina setiap hari.
Beliau memukul dadanya sendiri. Kenapa Mama bisa sejahat itu? Aku memeluk beliau perlahan. Sudah, Bu. Jangan menyalahkan diri terus. Arga masih memegang dokumen itu. Tangannya tidak berhenti gemetar. Nadia. Iya. Aku bahkan nggak pernah tahu. Aku tersenyum lirih. Aku memang tidak pernah bercerita. Karena bagiku, membantu keluarga bukan untuk dipamerkan. Arga menangis semakin keras. Tiba-tiba, Dimas mengeluarkan sebuah amplop kecil. Kak. Iya. Ada lagi. Apa? Ini surat dari notaris. Aku mengambil amplop itu, lalu membacanya perlahan. Ternyata isinya adalah surat keterangan bahwa setelah perceraian resmi diputus, seluruh hak dan kewajiban atas fasilitas keuangan yang sebelumnya kutanggung telah berakhir sesuai ketentuan yang berlaku. Aku menghela napas lega. Akhirnya, tidak ada lagi ikatan yang membuatku harus terus menanggung beban masa lalu. Ayah mertuaku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nadia. Iya, Pak. Papa tidak berhak meminta apapun. Tapi, kalau suatu hari nanti, kamu menemukan kebahagiaan bersama orang lain, Papa akan ikut bahagia. Aku tersenyum haru. Terima kasih, Pak. Saat itulah, Arga berdiri. Dia menghampiriku perlahan. Nadia. Iya. Aku tahu. Aku sudah kehilangan kesempatan menjadi suami yang baik. Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan. Tapi izinkan aku menjadi manusia yang lebih baik. Aku akan menjual rumah itu. Aku akan melunasi semua utang. Aku akan mulai hidup dari nol. Aku melihat kesungguhan di matanya. Bukan lagi janji kosong, melainkan tekad yang lahir dari penyesalan. Aku mengangguk pelan. Itu keputusan yang benar. Arga tersenyum pahit. Lalu, apakah kamu akan kembali? Aku memandangnya cukup lama. Kemudian menjawab dengan tenang. Mas. Iya. Aku sudah memaafkan. Tapi, aku tidak akan kembali. Ruangan kembali sunyi. Tak ada yang memprotes. Karena mereka semua tahu, keputusan itu bukan lahir dari kebencian, melainkan dari harga diri yang akhirnya berhasil kujaga. Saat aku berpamitan meninggalkan rumah sakit, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor yang tidak kukenal. Aku mengangkatnya. Halo. Selamat sore. Apakah benar dengan Ibu Nadia Prameswari? Iya. Kami dari perusahaan tempat Ibu dulu bekerja. Jantungku langsung berdebar. Ada apa? Kami ingin menawarkan posisi baru. Bahkan, gaji dan jabatannya lebih tinggi dari sebelumnya. Aku langsung terdiam. Ternyata, saat satu pintu ditutup oleh kehidupan, Allah benar-benar sedang menyiapkan pintu lain yang jauh lebih baik. Aku memaafkan, tapi tidak kembali. Aku memegang ponselku erat. Suara dari seberang telepon masih terdengar jelas. Selamat sore, Bu Nadia. Kami ingin menawarkan posisi baru kepada Ibu. Aku masih terdiam. Maaf. Bisa diulang. Terdengar suara tawa kecil. Tentu. Kami mengikuti rekam jejak pekerjaan Ibu selama beberapa tahun terakhir. Dan kami ingin Ibu bergabung sebagai direktur keuangan di perusahaan kami. Jantungku langsung berdegup kencang. Selama beberapa detik, aku tidak mampu menjawab. Aku hanya memandang langit sore dari halaman rumah sakit. Seolah Allah sedang menunjukkan kepadaku bahwa setelah kehilangan sesuatu,
tidak selalu berarti hidup berakhir. Kadang, itulah awal dari kehidupan yang jauh lebih baik. Bu Nadia. Iya. Apakah ibu bersedia datang untuk wawancara terakhir besok pagi? Aku tersenyum. Insya Allah saya datang. Baik. Kami tunggu. Telepon ditutup. Aku menarik napas panjang. Air mataku perlahan jatuh. Namun kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena bersyukur. Aku baru saja hendak masuk ke mobil saat Arga berlari menghampiriku. Nadia. Iya. Boleh bicara sebentar? Aku mengangguk. Kami berdiri di bawah pohon rindang di halaman rumah sakit. Tidak ada kemarahan. Tidak ada pertengkaran. Yang ada, hanya dua orang yang pernah saling mencintai. Arga memandangku lama. Nat. Iya. Aku dengar kamu dapat pekerjaan baru. Aku tersenyum kecil. Iya. Selamat. Terima kasih. Beberapa detik kami kembali diam. Lalu Arga berkata, dulu, aku selalu takut kamu lebih sukses dariku. Aku sedikit terkejut. Maksudmu? Dia menghela napas. Itulah sebabnya. Aku sering membiarkan mama mengatur semuanya. Aku merasa, kalau kamu terlalu hebat, aku bukan siapa-siapa. Aku menatapnya dengan rasa iba. Selama ini, ternyata bukan hanya kesombongan yang merusak rumah tangga kami, tetapi juga rasa rendah diri yang tidak pernah diselesaikan. Aku berkata pelan, Mas. Iya. Aku menikah sama kamu. Bukan untuk berlomba. Aku cuma ingin punya teman hidup. Air mata Arga kembali jatuh. Aku baru mengerti sekarang. Terlambat ya? Aku tidak menjawab. Karena jawabannya sudah sama-sama kami ketahui. Arga mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Aku langsung mengenalinya. Kotak cincin pernikahan kami. Aku nggak minta kamu kembali. Katanya lirih. Aku cuma ingin mengembalikan ini. Aku membuka kotak itu. Cincin yang dulu kupakaikan di jari manisnya masih tersimpan rapi. Aku tersenyum tipis. Lalu menutup kembali kotak itu. Mas. Iya. Simpan saja. Kenapa? Biarkan cincin itu mengingatkan bahwa cinta tanpa rasa hormat tidak akan pernah bertahan. Arga memejamkan mata, kemudian mengangguk. Tak lama kemudian, ibu mertuaku berjalan perlahan menghampiri kami. Beliau masih terlihat lemah. Nak. Iya, Bu. Mama tidak datang untuk memintamu pulang. Aku memandang beliau. Mama hanya ingin bilang, terima kasih. Aku tersenyum. Untuk apa? Karena meski kami menyakitimu, kamu tetap tidak membalas dengan kebencian. Beliau menangis lagi. Mama bangga pernah punya menantu seperti kamu. Aku menggenggam tangan beliau. Bu. Iya. Saya juga berterima kasih. Untuk apa? Karena dari semua yang terjadi, saya belajar mencintai diri sendiri. Beliau mengangguk sambil tersenyum haru. Aku menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan tenang, saya sudah memaafkan semuanya. Tapi, saya tidak akan kembali menjadi istri Arga. Tak ada yang membantah, tak ada yang memaksa, karena mereka tahu, keputusan itu lahir bukan dari dendam, melainkan dari perjalanan panjang yang mengajarkanku arti harga diri. Sebelum aku masuk ke mobil, Arga memanggilku untuk terakhir kalinya. Nadia. Aku menoleh. Iya.
Dengan mata yang dipenuhi air mata, dia tersenyum. Terima kasih. Karena pernah mencintaiku dengan sangat tulus. Aku ikut tersenyum, lalu menjawab pelan. Mas, aku tidak menyesal pernah mencintaimu. Aku hanya menyesal. Kita sama-sama terlambat belajar saling menghargai. Kalimat itu membuat Arga menangis tanpa suara. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, lalu perlahan meninggalkan rumah sakit. Melalui kaca spion, kulihat mereka masih berdiri memandang ke arah mobilku. Mungkin itulah perpisahan yang sebenarnya. Bukan saat palu sidang diketuk, melainkan saat kami akhirnya sama-sama mengikhlaskan. Seminggu kemudian, aku resmi diterima di perusahaan baru. Karierku kembali bangkit. Aku mulai menata hidup, membeli rumah sederhana, menikmati waktu bersama kedua orang tuaku. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku pulang ke rumah tanpa membawa rasa takut. Namun, 3 bulan kemudian, aku menerima sebuah undangan. Pengirimnya adalah keluarga mantan mertuaku. Isi undangan itu membuatku terdiam, karena mereka ingin mengundangku untuk menghadiri acara perpisahan dengan rumah mewah yang selama ini menjadi simbol kesombongan mereka. Dan ternyata, masih ada satu kejutan terakhir, yang sama sekali tidak pernah kuduga. Mereka belajar hidup dari nol. 3 bulan berlalu sejak perceraian kami. Hidupku perlahan berubah. Aku resmi bekerja di perusahaan baru sebagai direktur keuangan. Kesibukan kembali memenuhi hari-hariku. Namun kali ini, aku pulang ke rumah dengan hati yang tenang. Tak ada lagi telepon tengah malam karena tagihan. Tak ada lagi tuntutan yang menguras tenaga. Aku mulai menikmati hidupku sendiri. Suatu sore, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor ayah mertua. Assalamualaikum, Nadia. Kalau kamu berkenan, datanglah hari Minggu. Kami ingin berpamitan dengan rumah ini. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada paksaan, tidak ada rayuan. Hanya sebuah undangan sederhana. Aku membalas singkat. Insya Allah saya datang, Pak. Hari Minggu pun tiba. Aku mengendarai mobil menuju rumah yang dulu pernah menjadi tempat tinggalku. Begitu sampai, aku langsung terdiam. Rumah mewah itu tampak berbeda. Papan bertuliskan, dijual, berdiri di depan pagar. Beberapa pekerja sedang mengangkut perabot. Tak ada lagi mobil mewah di garasi. Tak ada lagi suasana yang dulu penuh kemewahan. Yang tersisa hanyalah kesederhanaan. Ayah mertuaku menyambutku di depan pintu. Assalamualaikum, Nadia. Waalaikumsalam, Pak. Beliau tersenyum hangat. Terima kasih sudah datang. Aku mengangguk pelan. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Lebih tenang. Aku masuk ke ruang tamu. Ruangan yang dulu dipenuhi sofa mahal kini hampir kosong. Hanya tersisa beberapa kursi sederhana. Ibu mertuaku keluar dari dapur membawa teh. Beliau tersenyum. Senyum yang dulu sangat jarang kulihat. Nak. Iya, Bu. Tehnya masih sama seperti dulu. Aku tersenyum. Terima kasih. Beberapa menit kemudian, Arga datang. Kini penampilannya jauh berbeda. Tidak lagi memakai jam tangan mahal. Tidak lagi mengenakan pakaian bermerek. Dia hanya memakai kemeja sederhana dengan lengan digulung. Namun, entah kenapa, hari itu dia terlihat jauh lebih dewasa. Nadia. Iya. Aku baru pulang kerja. Kerja di mana? Arga tersenyum kecil. Di perusahaan logistik. Sebagai supervisor gudang. Aku sedikit terkejut. Dulu,
Arga selalu gengsi melakukan pekerjaan yang menurutnya biasa. Kini, dia justru terlihat bangga. Aku mulai dari bawah, katanya. Dan ternyata, mencari uang itu jauh lebih sulit daripada yang selama ini kubayangkan. Aku mengangguk pelan. Yang penting halal. Dia tersenyum. Iya. Tak lama kemudian, Dimas datang membawa beberapa kardus. Kak Nadia. Iya. Lihat. Dia membuka salah satu kardus. Di dalamnya terdapat tas-tas bermerek, sepatu mahal, jam tangan, dan berbagai barang mewah. Semuanya dijual. Katanya. Kenapa? Untuk melunasi utang. Aku tersenyum tipis. Keputusan yang baik. Ibu mertuaku duduk di sampingku. Nak. Iya, Bu. Mama sekarang jualan kue. Aku langsung menoleh. Benarkah? Beliau mengangguk sambil tersenyum malu. Awalnya malu. Tapi sekarang, Mama justru senang. Kenapa? Karena baru sekarang Mama tahu rasanya mendapatkan uang dari hasil kerja sendiri. Aku ikut tersenyum. Kalimat itu terasa sangat tulus. Ayah mertuaku kemudian mengajak kami keluar rumah. Di halaman, sudah berkumpul beberapa tetangga. Mereka datang untuk membantu proses pindahan. Aku melihat sesuatu yang membuat hatiku hangat. Tetangga yang dulu sering diremehkan oleh ibu mertuaku, kini justru datang membawa makanan, membantu mengangkat barang. Tak ada satupun yang mengejek. Yang ada, hanya kepedulian. Ibu mertuaku menghampiri para tetangga. Dengan mata berkaca-kaca beliau berkata, "Dulu saya sering sombong. Maafkan saya." Salah satu tetangga tersenyum. "Sudahlah, Bu. Yang penting sekarang kita sama-sama belajar." Aku melihat ibu mertuaku menangis. Namun kali ini, bukan karena kehilangan rumah, melainkan karena akhirnya beliau merasakan indahnya kerendahan hati. Sebelum aku pulang, ayah mertuaku menyerahkan sebuah kotak kecil. "Nadia." "Apa ini, Pak?" "Buka di rumah." Aku menerimanya. "Isinya apa?" Beliau tersenyum. "Hadiah. Untuk anak yang pernah menjadi penolong keluarga kami." Aku mengangguk sambil menahan haru. Sesampainya di rumah, aku membuka kotak itu. Di dalamnya hanya ada satu benda. Bukan emas. Bukan uang. Melainkan sebuah foto keluarga. Foto saat aku pertama kali menjadi menantu. Di belakang foto itu tertulis tangan ayah mertuaku. "Terima kasih karena pernah menjadi bagian terbaik dalam keluarga kami." Air mataku langsung jatuh. Namun, masih ada satu surat kecil yang terselip di balik foto itu. Saat kubuka, isinya membuatku tersenyum sekaligus terharu. Karena surat itu berisi kabar yang akan menjadi penutup terindah dari semua perjalanan ini. Akhir yang mengharukan. Aku memegang kotak kecil pemberian ayah mertua. Tanganku perlahan membukanya. Di dalamnya hanya ada sebuah foto keluarga lama. Foto saat aku baru menikah dengan Arga. Saat itu, semua orang tersenyum. Aku juga. Belum ada luka. Belum ada air mata. Belum ada kebencian. Aku membalik foto itu. Di belakangnya tertulis dengan tulisan tangan ayah mertua. "Terima kasih karena pernah menjadi bagian terbaik dalam keluarga kami." Air mataku langsung jatuh. Namun, masih ada satu amplop kecil yang terselip di balik foto itu. Aku membukanya perlahan. Di dalam amplop itu terdapat sebuah surat. Tulisan tangan ayah mertua kembali menyambutku. "Nadia, kalau kamu membaca surat ini, berarti kami sudah benar-benar pindah dari rumah lama.
Aku menarik napas panjang, lalu melanjutkan membaca. Papa ingin kamu tahu. Rumah memang bisa dijual. Mobil bisa diganti. Harta bisa dicari lagi. Tapi kepercayaan yang hilang belum tentu bisa kembali. Air mataku kembali mengalir. Di bagian akhir surat tertulis, Papa tidak berharap kamu kembali kepada Arga. Papa hanya berharap suatu hari nanti, kalau kamu mengingat keluarga kami, ingatlah bahwa kami pernah berubah menjadi lebih baik karena kehadiranmu. Aku memeluk surat itu erat. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengikhlaskan semua yang telah terjadi. 6 bulan berlalu. Karierku berkembang sangat baik. Aku dipercaya memimpin tim yang lebih besar. Aku juga mulai mengisi seminar tentang pengelolaan keuangan keluarga. Di setiap seminar, aku selalu mengatakan, jangan pernah membangun gaya hidup di atas pengorbanan orang lain. Kalimat itu selalu mendapat tepuk tangan, karena aku tidak hanya mengucapkannya, aku pernah mengalaminya. Suatu hari, saat sedang keluar dari kantor, aku melihat seseorang berdiri di seberang jalan. Arga. Dia tidak datang membawa bunga, tidak juga membawa hadiah. Dia hanya tersenyum. Aku menghampirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Dia menyerahkan sebuah kotak kecil. Apa ini? Buka saja. Aku membukanya. Di dalamnya ada sebuah gantungan kunci sederhana berbentuk rumah. Tidak mahal, tetapi dibuat dari kayu. Aku bikin sendiri. Katanya sambil tersenyum malu. Aku sedikit terkejut. Kamu bisa. Dia tertawa kecil. Sekarang aku belajar banyak hal. Lumayan buat tambahan penghasilan. Aku ikut tersenyum. Bagus. Arga menatapku beberapa saat. Nadia. Iya. Aku cuma mau bilang, terima kasih. Untuk apa? Karena kepergianmu membuatku sadar bahwa menjadi laki-laki bukan soal gengsi, tapi soal tanggung jawab. Aku mengangguk pelan. Semoga kamu bahagia, Mas. Dia tersenyum. Kamu juga. Kami berjabat tangan, lalu berjalan ke arah yang berbeda. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi amarah. Yang tersisa hanyalah doa. Sementara itu, ibu mertuaku benar-benar menepati janjinya. Beliau kini memiliki usaha kue rumahan yang cukup ramai. Setiap pagi, beliau bangun sebelum subuh, membuat adonan sendiri, mengantar pesanan sendiri. Beliau pernah mengirim pesan kepadaku. Nadia. Sekarang Mama baru mengerti. Uang yang didapat dari hasil kerja sendiri terasa jauh lebih nikmat. Aku membaca pesan itu sambil tersenyum. Aku membalas singkat. Semoga usahanya semakin berkah, Bu. Ayah mertuaku juga terlihat jauh lebih tenang. Beliau sering menghabiskan waktu di masjid, mengajar mengaji anak-anak di lingkungan rumah barunya. Sedangkan Dimas berhasil menyelesaikan kuliahnya. Dia diterima bekerja di perusahaan yang baik. Semua perlahan bangkit. Bukan karena aku kembali, tetapi karena mereka memilih berubah. Sore itu, aku duduk di teras rumahku, menikmati secangkir teh hangat. Angin bertiup pelan. Aku memandang langit, lalu tersenyum. Dalam hati aku berkata, ya Allah, terima kasih. Dulu aku menangis karena kehilangan sebuah keluarga. Hari ini aku tersenyum, karena akhirnya menemukan diriku sendiri. Aku sadar, perceraian bukan akhir kehidupan. Kadang, itulah awal dari perjalanan menuju kebahagiaan yang lebih sehat. Aku tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang,
Aku belajar menghargai diriku sendiri. Dan ternyata, saat kita berani memilih yang benar, Allah selalu menyiapkan jalan yang lebih indah. Pesan moral: jangan pernah memanfaatkan kebaikan seseorang seolah itu adalah kewajiban. Dalam keluarga, saling membantu adalah bentuk kasih sayang, bukan alasan untuk mengambil keuntungan. Belajarlah hidup sesuai kemampuan, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan jangan pernah meremehkan orang yang diam-diam berkorban demi kebahagiaan kita. Karena ketika ketulusan pergi, seringkali yang tersisa hanyalah penyesalan. Balon ucapan: kalau kalian berada di posisi Nadia, apakah kalian akan tetap membantu mantan mertua setelah resmi bercerai? Atau memilih memulai hidup baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Semoga cerita ini membawa pelajaran bahwa harga diri, rasa hormat, dan keikhlasan adalah fondasi hubungan yang jauh lebih berharga daripada kemewahan. Jangan lupa like, komentar, bagikan, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah drama keluarga Indonesia berikutnya yang penuh emosi, pelajaran hidup, dan akhir yang menghangatkan hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya.